fitnah, zaman sulit, ya. Kita harus banyak-banyak sabar sekarang ini, ya, sabar. Karena yang diuji ini, subscribe to my channel, ya, kalau bisa and also press this bell icon. Secara johir kita lihat ini, yang diuji ini banyak, ya, bagian-bagian kita yang diuji nih, rakyat-rakyat kecil, ya, iya, rakyat kecil yang diuji, begitu. Masya Allah, ya, ya kita sabar dah, ya, karena tidak akan terjadi sesuatu kalau itu bukan ketentuan Allah. Jadi kita harus sabar, ya. Ya kalau kita kagak sabar mau bagaimana lagi, ya? Ya. Jadi kalau kita kagak sabar, maka keimanan kita nanti yang akan rusak, gitu, ya. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabilladzi nazzala ala rasulih wa kitabihilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'idah. Itulah, ya. Allah telah berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah. Jadi apapun yang kita alami, baik itu kesulitan, sakit, penderitaan, kekecewaan dan lain sebagainya, jangan sampai iman kita luntur, jangan sampai iman kita hancur, gitu ya. Tetap pertahankan keimanan kita, itu iman kepada Allah, kata Allah. Wa rusulihi, dan tetap beriman kepada Rasulnya. Wa kitabilladzi nazzala ala rasulih, dan tetap beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Ya, tetap beriman kita, Pak. Jangan sampai keimanan kita nih mentang-mentang begini, kita nih nggak percaya sama Al-Quran akhirnya, ya. Terus kita nggak percaya kepada Allah, kita nggak percaya kepada Rasul. Nah, bahaya nih, ya. Dan juga kita diperintahkan wal kitabilladzi anzala min qabl, dan kita diperintahkan untuk, ya, percaya atau beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Itu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu seperti kitab Injil, Taurat, Jabur, Soib, ya, lembaran-lembaran. Tetap kita harus beriman, begitu. Tapi bukan nama Injil yang sekarang, Pak. Kalau Injil sekarang itu Injil pembaharuan. Contohnya begini, Pak. Kalau yang namanya kitab suci, ya, kitab suci nih, Pak, kalau misal asli, ya, seperti kitab Al-Quran. Al-Quran di Arab bahasanya bahasa Arab. Terus pindah ke Amerika tetap bahasa Arab. Pindah lagi ke India tetap bahasa Arab. Pindah ke Indonesia atau menyebar ke Indonesia, Al-Quran tetap bahasa Arab. Ini namanya kitab Allah. Beda kalau misalnya kitab yang lain, Pak. Di Arab Injil bahasanya Arab. Pindah ke Amerika bahasanya, pindah ke India bahasanya, pindah ke Indonesia bahasa Indonesia. Nah, ini yang disebut kitab pembaharuan, begitu, ya. Jadi gampang dengerinnya, ini kitab asli apa bukan, gitu. Kalau bahasanya berubah, ya harus berubah. Karena pada dasarnya Injil itu dari bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Harusnya tuh begitu turun bahasa Ibrani sampai sekarang harusnya Ibrani,
Jangan berubah-ubah pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya gitu. Kalau diartiin boleh, tetap harus ada dasarnya. Itu baru benar, gitu ya. Tapi tetap kita beriman kepada Injil. Injil cuma Injil yang terdahulu. Kenapa kita harus tetap beriman? Subscribe to my channel and also press this bell icon. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan barang siapa, kata Allah, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya, dan ingkar akan kejadian hari kiamat, maka sungguh faqad dolalam ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Jadi kalau kita ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada kitabnya, ingkar kepada malaikatnya, kita tidak percaya, atau kita tidak percaya kepada akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat, maka kita termasuk orang-orang yang sasar, orang-orang yang tersesat, dan tersesatnya jauh. Makanya inilah pangkal daripada keimanan yang pertama, kita kudu sabar. Sabar ini sekarang lagi, pada dasarnya kita ini lagi diuji, kita lagi dijajah, kita lagi segala macam ya, segala macam ini kita lagi alami. Karena ini akhir zaman, Pak, akhir zaman. Makanya kita harus banyak-banyak sabar, ya. Iya. Yang kerja, jalanin kerjanya sebaik-baiknya. Yang usaha dengan baik, dengan benar, ya. Terus yang bisnis yang baik, kerjain bisnisnya. Cuman yang Allah perintahkan jangan ditinggalin. Silakan kerja, ya, silakan usaha, silakan bisnis, silakan nganggur juga silakan juga ya. Nganggur, silakan nganggur. Cuman perintah Allah jangan ditinggalin, Pak. Mampunya kita ngerjain yang fardu kerjain. Ya, kita pengen ada tambahan, kerjain yang sunnah. Ya, itu. Terus apa yang dilarang oleh Allah tinggalin. Ya. Kalaupun umpamanya kita belum mampu untuk meninggalkan semuanya, pelan-pelan tinggalin. Gitu ya. Karena berat kita nanti di hadapan Allah, ya. Itu kerjain aja udah apa yang kita mampu kerjain, gitu ya. Iya, jalanin, laksanakan, dan habis itu sabar, Pak. Sabar. Kita mau bagaimana lagi? Ya kita kerja keras pun kalau memang Allah tidak menakdirkan kita jadi orang kaya, tetap kita jadi orang miskin. Ya kita harus sabar, yang penting kita usaha. Setelah kita usaha, ingat perintah Allah, jangan ditinggalin, ya. Semaksimal mungkin, semampu kita kerjakan. Itu sabar. Yang kedua kita harus ridho, ya. Ridho. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Maka kita harus ridho apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, baik itu yang senang, baik itu yang sulit, sakit, sempit, dan lain sebagainya. Kita harus tetap ridho. Jangan lagi senang doang kita ibadah kepada Allah, begitu giliran susah kita kagak ibadah, ya. Atau mungkin jangan lagi susah doang kita nangis kepada Allah, begitu senang aja dikit lupa Allah. Ini namanya tidak ridho, ya. Makanya jalanin aja udah ridho kepada Allah. Apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Nah itu baru benar imannya, pokok imannya itu benar, gitu ya. Itu. Terus yang ketiga ikhlas. Jelas ya. Di dalam beribadah kepada Allah, kita ibadah, Pak, jangan ngarepin pahala. Kita ibadah jangan ngarepin pujian. Kita ibadah jangan ngarepin disanjung, dipuja, dan lain-lain sebagainya. Kita ibadah hanya karena Allah. Jadi
Kalau ikhlas itu begini Pak, Hey there. ikhlas. Orang kalau ikhlas Subscribe to my channel. And also dicaci, press this bell dihina, icon. karena dia ibadahnya ikhlas karena Allah, dia nggak ada pengaruh, nggak marah, nggak, jalan aja terus, jalan aja terus, begitu, ya, nggak ada perasaan ini, nggak ada perasaan itu, terus ikhlas, itu namanya ikhlas. Tapi kalau misalnya begitu lagi ibadah rajin-rajin, kata-kata, berhenti ya, iya. Nah ini belum ikhlas namanya belum ya, itu namanya belum ikhlas, begitu. Ya. Iya, ayo mau diapain aja Mas, silakan ya. Iya, kita ikhlas kepada Allah ibadahnya. Ya, kalau kita pengen bahagia ya tingkatin ibadah kita. Kalau pengen biasa-biasa aja ya kerjain aja apa yang kita mampu, begitu Pak. Allah juga kagak maksa, kagak. Allah nggak maksa. Jadi Allah hanya memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan begini bahasanya, wahai hamba-hambaku, apabila engkau atau kalian ingin senang, maka jalanin apa yang aku perintahin, jalanin, terus jauhin apa yang aku larang. Kenapa? Karena aku sudah menyiapkan kebahagiaan dan menyiapkan kesengsaraan. Gitu. Kalau kamu patuh, kamu tunduk kepada apa yang aku mau, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, kamu patuh, kamu pasti bahagia. Tapi kalau kamu tidak patuh dengan apa yang aku perintahkan, dengan apa yang aku larang, dan dengan apa yang aku mau, maka kamu siap-siap sengsara. Nanti kamu jangan salahkan aku, jangan. Karena aku udah nyampe, aku sudah memerintahkan kepada utusan-utusanku, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para mujtahid, ini aku sudah sampaikan kata Allah. Itu. Sekarang tinggal kitanya. Kita mau bahagia atau kita mau celaka. Itu tergantung kita. Begitu Pak. Tidak dipaksakan, tidak, Gitu. Makanya harus ikhlas kita, ikhlas ya, ikhlas. Jadi mau ngamal apapun, mau wirid apapun, Pak ya, ikhlas. Makanya saya pesan nih bapak-bapak sekalian ya, kalau misalnya kita pengen gitu, nggak perlu banyak Pak, kita ngamal-ngamal kepada apa, berzikir dan lain sebagainya, ya kan? Karena apa? Nanti akan berubah niatan-niatan kita. Kayaknya dikit, biasanya itu habis sholat biasain ya, zikir, apa namanya, kalimat tauhid, la ilaha illallah tuh kalau bisa jangan ditinggalin, paling nggak 100 tuh, 100 gitu ya. Iya, 100. Kalau misalnya kita berimam di masjid umpamanya, zikirnya cuma 33, ntar selesainya tambahin lagi Pak, tambahin ya. Insya Allah nanti kalau itu kita dawamin Pak, nanti kita akan kenal dengan Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal dengan Tuhan kita, maka insya Allah kita ibadah kepada Allah itu ikhlas kita. Itu ya. Kenapa kita belum ikhlas? Karena kita belum mengenal Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, berarti kita belum mengenal diri kita. Itu ya. Itu yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, kalau kita mengatakan kita beriman nih kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, maka segala urusan perkara dunia ataupun perkara akhirat kita serahkan semuanya kepada Allah. Kayak gini Pak. Memang kalau belum hidayah sebetulnya pada dasarnya susah Pak. Gini Pak, kita pada dasarnya pengen banget jadi orang baik. Kita pengen jadi orang benar. Kita pengen ninggalin apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau belum Allah berikan, kalau belum Allah gerakkan hati kita, itu namanya hidayah Pak. Berat Pak. Hey there. Pengen Subscribe to my channel. Allah belum gerak. And also press this bell icon. Pengen ngaji aja berat juga insya Allah Pak. Berat Pak. Ya. Makanya